Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 pada kali ini akan memaparkan materi peradilan tentang hakim dan saksi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami kelompok 2 yang beranggotakan Andi Nurul Kamila, Faiz Muhammad Fawaz, Muhammad Adrian, Muhammad Rifki Rahman, dan Abdul Mubarak. Peradilan Islam. 1. Pengertian peradilan. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Fungsi peradilan. A. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. B. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. C. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. 3. Hikmah peradilan. A. Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih. B. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Hakim. 1. Pengertian hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. 2. Syarat-syarat hakim. A. Islam. B. Akil balik. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Merdeka bukan ham bersahaya. E. Berlaku adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. F. Laki-laki. G. Memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. H. Memahami ijma ulama serta perbedaan pendapat tradisi umat. E. Memahami bahasa Arab dengan baik. J. Mampu berjihad dan menguasainya karena tidak boleh taklid. K. Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik. L. Seorang hakim harus dapat melihat. M. Seorang hakim harus dapat mengenal baca tulis. N. Seorang hakim harus dapat memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. 3. Macam-macam hakim dan konsekuensinya. Hakim yang adil mendapatkan kompensasi yaitu surga Allah dan martabat yang mulia. Hakim yang zalim mendapatkan balasan yang buruk di mana ia distatuskan sebagai penghuni neraka. 4. Tata cara menentukan hukum. Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhan sampai selesai. Sementara itu terdakwa diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya yang sebaik-baiknya, sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai tuduhannya benar tidaknya tuduhan tersebut. Sebelum dakwa tuduhan tersebut selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa sebab dikhawatirkan akan memberi pengaruh positif negatif kepada terdakwa. Setelah terdakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti. 5. Kedudukan hukum wanita. Mazhab Maliki dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita, sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan hati dan qisas. Bahkan Ibnu Hajar At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan secepat halnya hakim pria. C. Saksi. 1. Pengertian saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. 2. Syarat-syarat menjadi saksi. A. Islam. B. Sudah dewasa atau balik sehingga dapat memberikan antara yang hak dan yang batil. C. Berakal sehat. D. Merdeka bukan seorang hamba sahaya. E. Adil. 3. Saksi yang ditolak. A. Saksi yang tidak adil. B. Saksi seorang musuh kepada musuhnya. C. Saksi seorang ayah kepada anaknya. D. Saksi seorang anak kepada ayahnya. E. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Hadarallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum